tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri ya Bapak Ibu semuanya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, sebagai pembuka saya ingin memberikan sebuah pantun. Buah duku, buah leci. Makan ayam, lauknya sambal terasi. Izinkan pada kesempatan yang baik ini, berikan kesempatan kepada saya untuk membuka sesi. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semuanya dapat berkumpul di sini dalam kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan oleh Bu Anissa dan juga Bu Titi. Namun sebelum itu kami sampaikan yang terhormat Bapak Ikam Mamuji selaku Kepala SDM 1, Bapak Ibu yang saya hormati. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Ali Mu'afifah dari SDM Toroto. Saya di sini sebagai pengajar praktik dari program Guru Penggerak Angkatan 11, dan di sebelah saya ada Ibu Siti Asmiratus dari SMP 2 kali. Beliau juga pengajar praktik Angkatan 11. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu semuanya, kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi dari warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Pada kesempatan kali ini nanti akan ada beberapa pemaparan dari para JGP hebat, yaitu Bu Anissa dan juga Bu Titi. Panjenengan semua akan diminta untuk melengkapi kalimat penumpang untuk menyusun prakarsa perubahan yang akan dilakukan di sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Dan pada kesempatan ini merupakan proses belajar JGP, karena sebelumnya JGP sudah mendapatkan pembelajaran tentang menyusun visi sebagai pendidik, dengan harapan dengan JGP mampu menyusun visi guru penggerak sebagai pendidik di sekolah, mampu mendukung ataupun mensupport visi sekolah dan dapat menjalankan dan menerapkannya. Nah, meskipun kegiatan ini merupakan proses belajar JGP, harapan kami Bapak Ibu semuanya juga ikut berperan aktif dalam proses diskusi ini, supaya apa? Nanti kita benar-benar mendapatkan visi atau harapan cita-cita kita sebagai warga sekolah ini ke depannya. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mungkin sebagai pembuka cukup, nanti akan dilanjutkan langsung oleh Bu Anissa dan juga Bu Titi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kelas kita yang tercinta ini. Sebelumnya saya mohon maaf untuk Bapak Ibu guru. Di sini saya tidak bermaksud menggurui. Nanti kita sifatnya adalah diskusi, kita
kita berbagi pendapat mengenai visi sekolah. Tema pendampingan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tujuan diskusi hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid kita di masa yang akan datang. Nah, visi tersebut apa Bapak Ibu? Pasti tidak asing lagi ya visi. Nah, visi ini kita bisa artikan sebagai representasi visual kita di masa yang akan datang. Visi adalah mimpi, cita-cita atau harapan kita di masa depan. Kalau hari ini kita bicara tentang visi sekolah Bapak Ibu, jadi kita sedang berbicara tentang mimpi, cita-cita, harapan untuk murid kita di masa yang akan datang. Mengapa kok pada hari ini kita berdiskusi tentang visi sekolah? Nah, sebelumnya visi itu kadang yang tahu itu hanya ngapunten, hanya kepala sekolah saja. Kalau enggak itu paling banter ya operator sekolah. Ya, kadang Pak Abu nanti saya tanya, Pak Abu visi sekolah kita apa? Iya, pasti bingung. Padahal visi ini yang roh utamanya sekolah. Kita itu pengen murid-murid kita itu bagaimana bukannya? Ya. Masa depan bangsa Bapak Ibu 5 sampai 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun yang akan datang, itu terletak pada masa depan anak didik kita. Masa depan anak didik kita itu terletak pada mimpi kita. Nanti mau dibawa kemana murid kita, mau dibentuk seperti apa, mau kita cetak seperti apa, itu tergantung diri kita. Dari visinya kita akan mengantarkan masa depan Indonesia jauh lebih baik lagi untuk siap menghadapi era 4.0. Nah, di sini saya juga punya banyak mimpi Bapak Ibu untuk murid-murid saya. Di antaranya adalah murid yang kreatif, sopan, santun, religius, mandiri, serta bisa menggunakan teknologi itu dengan bijak. Karena selama ini kalau teknologi, anak-anak itu sudah pasti menguasai. Anak kecil pun tanpa orang tuanya mengajari, dikasih HP langsung mereka bisa berselancar dengan mudah. Tidak usah diajari. Tapi yang perlu kita ajarkan kepada mereka adalah batasan-batasannya. Kemudian Bapak Ibu, sebanyak apapun mimpi cita-cita kita terhadap anak didik kita nanti, mimpi-mimpi tersebut itu diharapkan tetap mampu menuntun anak didik kita untuk mewujudkan dirinya, menampilkan dirinya sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi mimpi tersebut hendaknya harus menuntun anak didik kita untuk mewujudkan profil dirinya sebagai profil pelajar Pancasila. Kita tahu Bapak Ibu bahwa pelajar Pancasila itu pelajar yang belajar sepanjang hayat, berperilakunya juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi biasanya di kelas itu kalau pagi kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, gitu. Mungkin hafal? Ya, coba kita nyanyikan ya. Ada yang hafal berarti mungkin. Ya. Kalau pagi itu gini, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu tidak hanya kita hafalkan anak didik kita, tapi harapannya ke depan itu memang anak-anak didik kita bisa mempunyai nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kemudian Bapak Ibu, dalam kalimat visi ini tentunya ada standarnya. Kalimat visi itu harusnya adalah punya makna, terus bisa menyemangati. Kalau ada yang membaca
visi sekolah yang dimulai dari mimpi-mimpi dari masing-masing guru. Untuk kita satukan, kita selaraskan menjadi satu visi, yaitu satu cita-cita, satu harapan kita terhadap murid kita tertuang dalam visi sekolah. Nah, Bapak Ibu, jadi visi sekolah itu adalah mimpi dari masing-masing Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita. Jadi tidak hanya Bapak kepala sekolah saja, tapi semua warga sekolah. Kita satukan, kita selaraskan menjadi satu visi, yaitu visi sekolah. Seperti yang dikatakan Bu Ari tadi, kita akan merumuskan visi, tapi dengan diawali kita mengisi kalimat penumpang, ya Bapak Ibu. Jadi di sini yang pertama adalah kita itu memimpikan murid-murid yang bagaimana roh. Seperti saya tadi, contohnya saya memimpikan murid-murid itu yang religius, sopan, santun. Pasti ada yang sama dengan saya, pasti juga berbeda. Monggo dari Bapak Ibu guru silahkan imajinasi tentang murid di masa depan itu seperti apa. Jadi Pak Bu, mungkin kemarin sudah saya berikan ya kalimat tentangnya, mungkin panjenengan sudah mulai membaca-baca, sudah mulai menggambarkan, monggo disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai mimpi murid-murid yaitu menjadi anak yang soleh-solehah, berakhlak mulia, mempunyai sopan santun kepada orang tua maupun bapak ibu guru di sekolah, serta semangat dalam belajar untuk selalu berinovasi dan berpikir kritis. Sekali mimpi, ternyata mimpinya Bapak Ibu guru itu luar biasa ya Pak Ibu. Bisa berinovasi, terutama akhlaknya, bisa sopan santun kepada Bapak Ibu guru. Mungkin sekarang itu sopan santun anak itu udah mulai terkikis dengan adanya perkembangan zaman yang seperti ini. Tapi jangan lupa kita juga punya cita-cita yang besar terhadap murid kita. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid kita itu bagaimana? Evan mungkin? Kita percaya bahwa siswa-siswi kita itu memiliki karakter dan kompetensi yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Untuk itu kita berkewajiban meningkatkan kompetensi itu, juga meningkatkan karakternya yang positif, sehingga anak-anak berkembang dua-duanya sesuai dengan cara mereka dan juga harapan-harapan mereka, sehingga anak di sekolah itu bisa mengembangkan diri dan dengan caranya sendiri, dan juga nanti dalam pelajarannya itu mereka bahagia, tidak ada tekanan dari siapa. Itu. Terima kasih, jawabannya luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah kita. Memang yang namanya murid itu tidak mungkin satu dengan yang lainnya itu sama persis, tidak mungkin. Bahkan anak kembar dari rahim yang sama, bapak ibu yang sama itu juga mempunyai karakter yang berbeda-beda. Tidak lain dengan murid kita, Bapak Ibu semuanya itu juga punya karakter yang berbeda-beda. Tadi saya garis bawahi yang dikatakan oleh Pak Irfan, murid kita itu harus bahagia. Nah, kalau bahagia itu berarti bagaimana cara kita memberikan pengajaran kepada mereka? Ya berarti haruslah menyenangkan, nggak boleh monoton cuma kita mengajar setelah itu pulang selesai. Kita harus setiap hari itu memikirkan bagaimana kelas kita itu bisa hidup, mereka belajar dengan bahagia itu bagaimana. Ya. Kita lanjutkan untuk kalimat penumpang selanjutnya.
di sekolah kita itu mengutamakan apa sih Bapak Ibu? Jadi di pembiasaan pagi itu kita kadang berjabat tangan dengan anak, terus mengadakan sholat duha. Nah, itu sebenarnya apa sih yang kita utamakan dari itu? Mungkin Bu Yuli bisa menjawab. Terima kasih. Berkaitan dengan visi sekolah, di sekolah kami mengutamakan pendidikan yang religius. Untuk itu setiap pagi ada pembiasaan keagamaan, misalnya sholat duha, membaca surat-surat pendek, dan juga tidak lupa mengajarkan tentang sopan santun. Jadi setelah pembiasaan, anak-anak bersalaman, berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru sebelum masuk ke kelas. Selain itu, sebelum masuk ke kelas, anak-anak juga berbaris dulu di depan kelas. Kemudian, selain itu pendidikan yang menyenangkan dan berpihak pada murid dengan menyesuaikan karakter dan kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bu Yuli atas pendapatnya. Ternyata di sekolah kita itu mengutamakan sikap yang religius. Mungkin saya bisa katakan Bu Yuli ini mengutamakan karakter pada siswa, membentuk karakter pada mereka. Kemudian Bapak Ibu, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa bagaimana. Jadi mereka itu ke sekolah itu sadar untuk apa sih gitu. Mungkin Pak Irfan. Siswa-siswi kita itu mereka sadar bahwa mereka memang sangat butuh pendidikan dan pembelajaran. Jadi kita semuanya, terutama untuk masa depannya. Jadi anak-anak ini memiliki hak untuk mendapat pembelajaran yang sesuai dengan kodratnya, dan juga mereka berhak untuk bahagia di masa sekarang maupun masa depannya. Jadi kita sebagai pendidik wajib melaksanakan atau memberikan hak-hak mereka dengan tujuan nanti peningkatan di kompetensi, terutama nanti juga peningkatan di karakternya. Terima kasih Bapak Irfan. Murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa anak-anak di sini ternyata berangkat sekolah itu mencari ilmu, ya. Jadi kita selaku Bapak Ibu guru, gitu, kalau kita laksanakan kewajiban kita dalam membimbing anak-anak, menuntun anak-anak, harapannya nanti anak-anak bisa menjadi anak-anak yang cerdas, berkarakter, ya. Setelah ini kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Monggo Pak. Saya dan Bapak Ibu guru yang lainnya di sekolah yakin untuk dapat menuntun dan membimbing mereka dalam mengembangkan kemampuan, bakat, serta potensi yang mereka miliki. Karena setiap individu anak-anak itu berbeda, beda karakter, beda bakat, dan mereka harus dituntun dan dibimbing untuk menjadi insan yang lebih baik. Beda ya Bapak Ibu, kalau yang mengutarakan adalah guru agama, ya, mengedepankan karakter pokoknya, ya. Ya, saya sepakat dengan Pak Bung. Setelah itu adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ada yang Pak Irfan lagi.
Kita di sini semua warga di sekolah ini mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Jadi kita sebagai pendidik memiliki kewajiban menyampaikan pendidikan pembelajaran yang sebaik-baiknya, yang menyenangkan kepada anak-anak. Kemudian anak-anak pastinya berharap mereka memiliki hak untuk menerima pembelajaran yang sempurna dari Bapak Ibu gurunya, sehingga mereka nanti bisa mengembangkan bakat dan minatnya serta karakternya, sehingga wali murid nanti juga merasakan banyak hal-hal positif yang telah diraih oleh anak-anaknya. Sehingga kita semuanya harus bisa memilah mana hak kita, mana wajiban kita pada siswa. Karena prioritas kita adalah pembelajaran kepada siswa, terutama untuk peningkatan kompetensi di bidang akademisnya dan terlebih lagi nanti di karakternya. Itu Bu Anissa. Terima kasih Pak Irfan. Kita lanjutkan. Nah, setelah itu, apa kontribusi kita untuk dapat mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Tadi Bapak Ibu sudah mengutarakan rekan jenengan, terus tadi dari pemahaman kita sebagai warga sekolah untuk apa. Nah, sekarang kontribusi kita bagaimana untuk mewujudkan peserta didik itu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Monggo Bu Yuli. Kontribusi kita untuk dapat mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan satu, bisa dengan cara mewujudkan merdeka belajar. Yang kedua yaitu dengan melakukan atau melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga dapat menyesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Dan yang berikutnya bisa dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Terima kasih Bu Yuli. Kontribusi kita ternyata untuk mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila adalah mewujudkan merdeka belajar. Kita di sekolah bimbing 1 ini sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Tentunya Bapak Ibu guru juga satu pemahaman bahwa anak-anak didik kita juga berhak mendapatkan yang namanya merdeka belajar. Kemudian Bapak Ibu, untuk selanjutnya diskusi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ibu Titik Sutarmi untuk merumuskan apakah visi di SDN Bimbing 1 ini sesuai atau belum dengan harapan panjenengan semua. Apakah ada yang mungkin kurang atau mau ditambahi? Monggo. Untuk waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Titik Sutarmi. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti
serta harapan-harapan Bapak Ibu semuanya, serta sudah disampaikan juga cita-cita atau mimpi dari Bapak Ibu guru untuk siswa-siswa kita. Saya hanya menekankan di sini yang mungkin sudah saya koordinasikan dengan teman-teman semuanya. Di sini hanya visi SDN Blimbing 1 ya, untuk mewujudkan visi tadi sudah diterapkan, sudah dipaparkan oleh Indonesia harus mempunyai makna, yaitu unggul, berprestasi dalam impact dan impact serta berkebinekaan global. Seperti yang sudah dipaparkan Bapak Ibu guru tadi, sepertinya kita mengunggulkan visi kita untuk siswa yang berkarakter, yang berprestasi, dan tentunya impact dan impact serta berkebinekaan global. Dari sini mungkin ada perubahan visi ini yang kita wujudkan bersama nih. Mungkin ada perubahan visi SDN Blimbing 1 yang perlu dirubah atau ditambah. Dari Bapak Ibu guru mungkin sudah cocok apa belum visi yang kami sampaikan tadi? Sudah sesuai apa belum dengan keadaan sekolahan kita, dengan siswa kita, dengan harapan Bapak Ibu semuanya? Mungkin ada tanggapan dari Pak Irfan. Visi kita memang unggul, berprestasi dalam impact serta berkebinekaan global. Ini sudah sesuai karena memang dari kita sendiri dan juga dari dukungan dari pemerintah dengan meluncurkan SBR kemarin, itu Sekolah Budaya Religi. Ini juga ternyata sudah kita satu visi, yaitu peningkatan iman dan takwa. Kemudian juga kita juga akan ada visi ilmu pengetahuan dan teknologi, prestasinya juga di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kegiatan-kegiatan yang memang dari siswa, dari Bapak Ibu guru untuk peningkatan ini, untuk menyiapkan anak-anak nanti dalam event-event dan juga kegiatan yang bersifat pembiasaan untuk iman dan serta impact. Dan juga di sini anak-anak ini memiliki karakter agama dan karakter dari anak-anak yang berbeda-beda, sehingga ini cocok kalau kita juga mengedepankan berkebinekaan yang global, terutama untuk globalnya. Itu Bu Titi. Terima kasih Bapak Irfan, sangat baik. Alhamdulillah visi kita sudah cocok, sudah sama. Selain berprestasi dalam ilmu teknologi, kita harus tetap tidak lupa dengan iman dan takwa, juga berkebinekaan global. Berarti kalau visi kita sudah sama, mungkin tidak ada perubahan ya Bapak? Ya, terima kasih semuanya. Kita lanjutkan karena visi sudah sama, sudah sesuai harapan kita. Tinggal kita mewujudkan visi tersebut itu bagaimana. Tentunya kita harus tetap berkolaborasi, bekerja sama dengan semua warga sekolah ya, dari Bapak Kepala Sekolah, guru atau teman sejawat dan juga murid, semuanya harus bisa berkolaborasi. Karena visi sudah ada perubahan, mungkin saya ingin menanyakan atau ingin mendengar pendapat Bapak Ibu sekalian. Di sini saya menuliskan apa
pembelajaran yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita. Mungkin ada yang bisa membantu menolong jawabannya. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu dengan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sesuai dengan karakter dan kompetensi siswa, dan juga memanfaatkan iptek tadi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menyesuaikan perkembangan zaman, dan juga dengan menyesuaikan pembelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih yang sudah disampaikan Bu Yuli. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Tadi ada pendapat dari Bu Yuli selaku wali kelas 2, yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Itu sangat penting menurut saya. Kenapa menyenangkan? Karena tanpa menyenangkan, anak-anak tidak bisa menyerap ilmu dari pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Jadi anak-anak itu melakukan pembelajaran dengan hati senang, riang, dan mungkin sekarang sedang ini yang lagi marak berdiferensiasi. Mungkin itu sebenarnya sudah hal lama, tapi hal baru bagi saya istilahnya. Terima kasih untuk Bu Yuli. Semoga kita bisa mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya ada lagi di sini, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan antara orang tua, guru, dan kepala sekolah untuk dapat mewujudkan visi sekolah. Mungkin ada yang bisa menjawab, menolong, membantu. Kolaborasinya yaitu menjalin komunikasi dan kerjasama untuk memantau perkembangan strategi baik di lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat. Terima kasih Pak Guru atas bantuannya, pendapatnya. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan antara orang tua, guru, dan kepala sekolah untuk dapat mewujudkan visi sekolah. Berarti kita tidak hanya menyerahkan pada guru, itulah tugasmu mengajar. Berarti itu tugas yang diemban. Berarti orang tua tidak ada kolaborasi atau kepala sekolah. Mungkin nanti kepala sekolahnya tugasnya ngajar itu guru, berarti semuanya diserahkan ke guru. Tapi alhamdulillah kepala sekolah saya tidak seperti itu. Jadi selalu berkolaborasi untuk pembelajaran murid, walaupun kepala sekolah juga selalu membimbing, menuntun kami dalam mewujudkan pembelajaran dan mewujudkan visi sekolah kita. Terima kasih Pak Abu. Untuk selanjutnya di sini saya ada pendapat atau pertanyaan, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan antara orang tua, guru, dan kepala sekolah untuk dapat mewujudkan visi sekolah? Apa bentuk kegiatannya? Mungkin Bapak Irfan. Kegiatan antara orang tua, guru, dan kepala sekolah kita memang selalu berkolaborasi untuk setiap kegiatan di sekolah maupun untuk
sekolah itu diharapkan nanti berkontinu yang di rumah. Jadi apa yang diberikan di sekolah nanti juga diteruskan di rumah-rumah, di rumah wali murid, terutama oleh orang tua, sehingga apa yang kita berikan kepada anak-anak juga berkelanjutan diberikan juga oleh orang tua di rumah, sehingga apa yang kita cita-citakan dan yang dicita-citakan wali murid ini satu bisa match satu tujuan, sehingga cita-cita tersebut nanti bisa dilaksanakan tentunya dengan kita saling bekerja sama dengan cara-cara yang kita punya. Itu begitu kolaborasi yang kita lakukan antara guru, orang tua, dan saya sendiri sebagai kepala sekolah. Terima kasih Bapak. Untuk mewujudkan kegiatan yang dilakukan antara orang tua, yaitu banyak program-program dari sekolah kami seperti parenting dan juga ini membentuk paguyuban agar lebih mudah mengkoordinasikan murid waktu di sekolah atau kebutuhan siswa pada waktu di rumah, jadi bisa mewujudkan atau bisa berjalan dengan lancar pembelajaran kita di sekolah atau di rumah. Jadi tidak putus hanya di sekolah waktu mencari ilmu, di sekolah, di rumah tetap kita bisa berkoordinasi dengan wali murid, seperti itu. Mungkin ini yang terakhir, apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan dan waktunya? Mungkin prakarsa perubahan dan rancangan waktunya ini bagaimana bisa mewujudkan? Tidak, tolong Pak Irfan lagi. Memang kita langkah-langkah yang telah kita laksanakan, langkah konkretnya perubahan-perubahan ini dari tahun ke tahun, dari semester ke semester. Ini yang sering kita lakukan adalah pembentukan karakter. Jadi perlu adanya suatu pembiasaan, karena hal-hal yang terbiasa dilakukan terus-menerus maka akan menjadi sebuah karakter. Dan karakter yang dilaksanakan terus-menerus ini akan menjadi budaya kita. Jadi pembiasaan-pembiasaan yang positif ini mulai kita laksanakan, dan ini suatu komitmen dari Bapak Ibu guru semuanya untuk saling mendukung kegiatan pembiasaan. Ada berbagai macam pembiasaan, diantaranya tadi yang disampaikan oleh Bu Anissa, ada sholat duha dan asmaul husna, kemudian juga ada kegiatan penyegaran olahraga tubuh. Itu pembiasaan-pembiasaan kita yang kita laksanakan, insya Allah kontinu dan istiqomah, sehingga nanti anak-anak bisa meningkat, terutama untuk karakternya. Jadi untuk waktunya kita memang laksanakan di awal dan di akhir pembelajaran. Jadi di awal diharapkan anak-anak ini pikiran dan badannya stres, siap menerima pelajaran. Kemudian di akhir pelajaran ini anak-anak diharapkan nanti pulang ke rumah dengan membawa kebiasaan yang positif. Terima kasih sudah disampaikan Bapak Irfan tadi ya. Pembiasaan yang rutin itu bisa merubah karakter atau menjadikan karakter kita lebih baik lagi. Jadi untuk pembiasaan itu harus rutin, kontinu, dan selalu harus bagaimana ya, mendapat dukungan dari semua pihak warga sekolah. Misalnya setiap pagi upacara, tidak hanya tugas misalnya guru olahraga yang menyiapkan, tapi semua warga sekolah ikut berkontribusi. Misalnya pembiasaan sholat
pembicaraan tersebut dengan konsisten dan berkesinambungan. Jadi agar kebiasaan-kebiasaan tersebut bisa tertanam pada diri peserta didik semuanya, dengan harapan mereka berangkat ke sekolah mencari ilmu dan diharapkan pulang sekolah kita membawa ilmu yang bermanfaat untuk mereka. Mungkin untuk visi yang kita simpulkan tersebut setelah berbagai pendapat dari Bapak Ibu bisa saya simpulkan kesimpulan bersama. Tentunya untuk mewujudkan visi sekolah dan prakarsa perubahan diperlukan adanya kerjasama yang baik antara seluruh warga sekolah baik murid, wali murid, guru, kepala sekolah, dan bahkan komite dan tenaga kependidikan sesuai tujuan yang ingin kita capai. Jadi warga sekolah di sini bukan hanya guru, di sini dipaparkan yaitu wali murid, guru, kepala sekolah, komite, dan tenaga pendidikan. Mungkin ini visi prakarsa perubahan yang bisa kami sampaikan selaku EGP dari Bu Anissa dan saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf karena kita di sini juga masih belajar, pasti banyak kurangnya. Jadi Bapak Ibu mohon dukungannya, supportnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, luar biasa sekali Bu Anissa dan juga Bu Titi pemaparannya dan pemimpin diskusinya hari ini. Sebelum saya tutup, saya persilakan kepada Bu Aris untuk menyampaikan atau memberikan penguatan pada diskusi kita hari ini. Terima kasih Bu Ani, Pak Evan, dan Bapak Ibu semua, dan dua DPP hebat hari ini yang sudah memimpin diskusi dengan sangat baik. Ya, tentunya nanti visi yang sudah dibahas bersama. Nah, ini kan tidak ada perubahan karena masih relate dan mewakili dari harapan Bapak Ibu semua. Jadi untuk kedepannya visi yang sudah ada bisa mewujudkan murid-murid yang berkarakter, berimpact yang baik, dan juga memiliki IT yang juga baik, seperti yang tadi saya sempat baca di visi yang disusun bersama tadi. Semoga apa yang sudah kita lakukan bersama pada pagi hari ini menjadi ajang refleksi juga bersama terkait visi yang sudah ada untuk ditinjau kembali dan ternyata tetap bisa digunakan dan relate dengan keadaan saat ini. Semoga hari ini bisa menjadi awalan untuk mencetak generasi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin ya Rabbal. Itu saja mungkin untuk kegiatan diskusi visi prakarsa perubahan pada pagi hari ini. Kami selaku pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 11, mohon maaf bila menyita waktu Bapak Ibu semua pada pagi hari ini yang mungkin ada kegiatan mengajar ataupun yang selainnya, dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi aktifnya sehingga bisa berkolaborasi dalam diskusi pada pagi hari ini. Wah, ini ada tambahan mungkin? Oke, monggo. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kami tutup, sedikit saja penguatannya tadi sudah disampaikan bahwa kesimpulan